Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi di channel 3F Just Talk. Tapi kalau saya sendiri berarti saya akan temanya itu nyorocosnya atau ngobrol sendiri ya. Kalau dengan nanti sama si The Bro itu acaranya Just Talk atau ngobrol santai. Kebahagiaan bagi kota Tasikmalaya di mana sekarang bulan Oktober itu kota Tasikmalaya memperingati hari ulang tahun yang ke-22. Dan di dalam rangka memperingati hari ulang tahun itu, Kota Tasikmalaya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk memberikan kebahagiaan buat masyarakat, kebahagiaan buat para pegawai, dan mungkin untuk seluruh kalangan masyarakat yang ada di Kota Tasikmalaya dari segala unsur ya. Karena di dalamnya nanti akan ada UMKM, ada semacam UMKM atau semacam pasar gitu ya. Ada yang di dalamnya ada nanti kegiatan UMKM, di dalamnya ada kegiatan musik, ada kegiatan olahraga, ada semacam lomba-lomba ya. Jadi sekarang di bulan Oktober merupakan hari yang istimewa buat masyarakat Kota Tasikmalaya, di mana akan banyak kegiatannya di Kota Tasikmalaya untuk memperingati Hari HUT Kota Tasikmalaya yang ke-22. Oke, kali ini saya akan membahas kegiatan apa aja dan tanggal berapa aja ya kegiatan yang diselenggarakan di Kota Tasikmalaya dalam rangka HUT yang ke-22. Oke. Jadi dalam rangka ke ulang tahun Kota Tasikmalaya ini ada beberapa kegiatan dari tanggal 1 sampai nanti tanggal akhir bulannya, tanggal 31 Oktober ya. Kita bahas dulu satu persatu dari mulai awal ya, bulan Oktober awal ya, tapi tidak akan secara detail ya. Saya cuma akan menyampaikan kegiatan apa aja dan tanggal berapa. Oke. Jadi pada tanggal 1 sampai 13 Oktober itu ada kegiatan di kecamatan seluruh kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya ya. Jadi semua kecamatan mengadakan kegiatan yang sifatnya untuk memperingati HUT Kota Tasikmalaya ini, baik kegiatan lomba-lomba, kegiatan semacam hal sifatnya UMKM. Di dalamnya semua kecamatan mengadakan kegiatan tersebut yang diberi nama pesta ya. Pesta itu adalah Festival of Sub-District ya in Tasikmalaya ya, dan itu diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 13 Oktober. Lalu pada tanggal 6 Oktober itu ada pertandingan olahraga tradisional, dan itu dilakukan di balai kota ya. Itu ada olahraga egrang dan bakiak ya, dan itu diselenggarakan di balai kota Tasikmalaya, dan pesertanya emang aparatur sipil negara ya, semua aparatur sipil negara yang ada di Kota Tasikmalaya. Lalu pada tanggal 7 Oktober itu ada kegiatan Satmori ya. Satmori itu adalah kegiatan Saturday Morning Religious, dan itu sebetulnya rutin dilaksanakan di Kota Tasikmalaya oleh komunitas biker subuhan ya, dan emang tiap Sabtu biker subuhan di Kota Tasikmalaya melakukan kegiatan merulingi ke masjid-masjid yang ada di Kota Tasikmalaya, dan biasanya setiap bulannya itu mereka melakukan Satmori itu di Masjid Agung ya. Dan sekarang kebetulan dalam rangka memperingati Hari Kota Tasikmalaya ada kegiatan Satmori itu di Masjid Agung tanggal 7 Oktober, dan kebetulan di situ ada artis ya, ada kalau tidak salah artis yang memerankan Uje ya, dulu Ustadz Uje ya, dan hadir di sana ikut serta dalam kegiatan Satmori. Lalu pada tanggal 7 Oktober ada sepeda sehat Tasik ya, dan itu dilaksanakan di gedung atau di balai kota Tasikmalaya, dan itu antusias masyarakat luar biasa banyak ya. Lalu pada tanggal 7 sampai 8 Oktober di Lanud ada ruang bermusik ya, dan itu ruang bermusik ini adalah pagelaran musik dengan artis-artis, mungkin sudah artis-artis nasional ya, karena ada Cangcuter kalau nggak salah ya, ada Cangcuter juga ada. Lalu ada Koplo, katanya band Koplo, saya nggak tahu, tapi itu sudah dikenal ya, baik di YouTube ataupun di promosikan di kancah musik Indonesia ya. Oke. Dan itu dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu 2 hari ya, itu acara musik full di Lanud ya, luar biasa Kota Tasik ya. Oke. Lalu pada tanggal 7 Oktober juga sama, tapi 7 Oktober di waktu yang sama itu ada kegiatan juga sama Wali Kota Cup Mini 4 WD Tamiya. Kita kan tahu Tamiya mobil kecil yang suka balapan, kalau dulu kan Dacian Kuro kalau nggak salah ya, ada film kartunya dulu ya. Itu dilakukan di Gedung Kreatif Center Kota Tasikmalaya ya, dan Gedung Kreatif Center ini merupakan gedung baru juga sama, dan sekarang berbarengan dengan pembangunan alun-alun Dedaha, mungkin alun-alun atau mungkin alun-alun juga ya, karena Dedaha akan menjadi pusat keramaian nanti ya, akan seru di Kota Tasikmalaya dengan adanya alun-alun. Sekarang Dedaha sudah diperbaiki ya, direnovasi menjadi tempat yang
indah ya gitu ya, untuk spot foto, untuk nongkrong, apa nama mantap kota Tasikmalaya. Hayu ke kota Tasikmalaya. Oke. Lalu pada tanggal 8 Oktober ada di Gor Sukaparu juga ya, di Gor Sukapura sama, Dadaha juga sama, ada gelar produk tani ya. Nah ini show off, jadi dengan tema show off Setaman Cinta ya. Dengan Setaman Cinta ini sebetulnya program pemerintah ya untuk seluruh perangkat daerah di Kota Tasikmalaya untuk menggalakkan program Setaman Cinta ya, di mana seluruh perangkat daerah di halaman kantornya itu harus atau membuat taman-taman agar terlihat indah ya di kantornya itu. Oke. Lalu pada tanggal 11 Oktober di kecamatan itu ada giat peduli sesama ya, atau GPS ya. Lalu pada tanggal 10 sampai 12 Oktober ada kegiatan di halaman GCC sama Gedung Creative Center Dadaha, Festival Band Pelajar ya, dan ini merupakan sebetulnya hal yang sangat saya tunggu-tunggu ya, dimana emang permusikan di Kota Tasikmalaya kayaknya sudah agak mati suri ya. Jadi agak jarang ada kegiatan musik khususnya di Dadaha ya. Dulu kan waktu saya remaja SMA hampir setiap minggu ada kegiatan musik ya, baik parade, baik festival, atau baik pun acara musik-musik biasa atau underground ya, karena emang saya dulu hobinya nonton underground ya, jadi emang setiap minggu itu selalu ada acara musik ya. Tapi sekarang kayaknya udah hampir nggak ada ya, susah. Mungkin kita pengen mendengar musik atau semacam live itu cuma mungkin ke kafe-kafe aja ya. Oke, kita lanjut. Jadi mungkin tambahan, saya berterima kasih ya, semoga acara festival band ini khususnya pelajar-pelajar terus berlanjutnya, agar anak-anak muda kita, generasi penerus kita itu jangan terarah ke geng motor itu kan, ke kekerasan, tawuran, mending ke arah berkreasi atau berkreativitas ya, berkarya ya dengan musik ya. Jadi saya harapkan pemerintah dalam hal ini teruskan hal-hal seperti ini ya, festival band pelajar. Jadi mereka kan biasanya kalau kita akan melakukan pentas seminggu sebelumnya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini mereka akan berlatih ya, jadi mereka akan fokus ke latihan, tidak akan ke hal sifatnya negatif ya. Oke, kita lanjut. Lalu pada tanggal 12 Oktober ada giat peduli tematik, yaitu pembersihan sungai ya. Nah ini kegiatan sungai atau pembersihan sungai ini dilakukan pemerintah kota dalam rangka kebersihannya, dan ini dilaksanakan di Sungai Cikalang, itu pintu air Lewi Munding ya, Munding atau kalau bahasa Indonesia itu Munding itu kerbau ya. Dan itu ada kegiatan giat peduli lingkungan tematik. Oke. Lalu pada tanggal 13 sampai 15 Oktober ada Puspakria ya di Gedung Creative Center sama, dan ini sama dalam rangka mengenalkan produk-produk khas Tasikmalaya di sana ya. Ada kuliner ataupun cemilan, pokoknya semua produk Kota Tasikmalaya ada di sana. Lalu pada tanggal 19 sampai 22 Oktober ini berjenjang mungkin satu minggu ya, di halaman GCC, di halamannya itu ada side event Puspakria ya, itu hampir sama dengan Puspakria yang tadi ya, Puspakria yang ketiga ya. Dan ini merupakan pameran produk kria, makanan olahan dan kemasan kuliner yang tadi sudah saya bahas. Lalu pada tanggal 14 sampai 15 Oktober itu ada yang namanya Pasanggiri Jaipong Priangan Timur. Keren. Ini yang kita rindukan, kita tunggu-tunggu ya. Jadi budaya seni itu khas Jawa Barat khususnya kita kenalkan lagi kepada anak-anak muda agar mereka tidak lupa bahwa Jawa Barat punya kesenian bagus, indah, dan menarik, dan mungkin sudah dikenal di luar negeri sana ya, Jaipong. Oke, next. Lalu pada tanggal 14 Oktober ada Festival Pataruman. Nah ini kayaknya kuliner ya, karena kita ketahui di Kota Tasikmalaya ada dua tempat kuliner yang dilaksanakan tiap malam minggu ya, kuliner Mambo dan mungkin pasar Pataruman ini ya. Mungkin dikenalnya kita kuliner Mambo dan kuliner Pataruman ya untuk setiap minggu. Dan sekarang dipusatkan di ada di Pataruman ya, Festival Pataruman 14 Oktober ya, di area Jalan Pataruman pastinya, di sana di Hajat belok kiri sedikit ya. Lalu pada tanggal 14 Oktober itu ada silaturahmi orang Tasik Mirosya Sarakan atau Homecoming kayak film Spiderman ya. Lalu itu dilaksanakan di Grand Metro Hotel. Ini adalah semacam pertemuan atau reuni silaturahmi antara orang-orang Sunda yang mungkin sukses ya di luar sana, dan akhirnya dia mungkin semacam sharing atau memberikan saran masukan bagaimana mereka bisa memajukan Kota Tasikmalaya. Oke. Lalu pada tanggal 17 Oktober, nah ini mungkin kemarin ada kegiatan upacara di Balai Kota ya, ada kegiatan upacara di Balai Kota, dan ini dilaksanakan oleh seluruh aparatur sipil negara, TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat itu sendiri, dan ini dilakukan di Balai Kota ya, di gedung Balai Kota, di lapang upacara Balai Kota
Tasikmalaya. Nah, lalu tanggal 20 Oktober ada refleksi hari jadi kedua-dua, dan ini dilaksanakan di Taman Kota Tasikmalaya, di belakang ya, di belakang Balai Kota ya. Dan refleksi ini itu kita merefleksi diri ya, merefleksi bagaimana sih apa yang sudah kita lakukan, nanti kedepannya juga kita harus bagaimana, dan khususnya ini harus berimbas baik kepada masyarakat itu sendiri ya. Apa yang kita laksanakan khususnya kebijakan-kebijakan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, dalam hal ini merefleksi diri ya, agar menjadi lebih baik ke depannya. Oke. Lalu pada tanggal 21 Oktober ada Pasanggiri Halaran Budaya. Nah, ini nanti ya, semua warga Tasik ya, khususnya Kota Tasikmalaya, daerah kota atau semua ya, seluruh warga Kota Tasikmalaya diharapkan hadir di tanggal 21 Oktober ya, untuk menonton Pasanggiri Halaran Budaya ya. Ini merupakan pawai jampana nih masyarakat, Passion Carnival, 100 Ambu Hidang, Festival Payung Gelis, dan Festival Bakso. Nah, di sini ada 1000 bakso nih buat kalian masyarakat yang ingin mencicipi bakso gratis ya. Coba datang ke sini ya. Nanti ini ada difasilitasi oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Ada fasilitas, berarti ada bakso, ada Ambu Hidang ya, ada pawai jampana. Jadi kan biasa kalau ada pawai jampana itu biasanya ada makanan juga di gerobaknya. Kita serbu nanti, oke? Itu nanti tanggal 21 Oktober ya, besok Sabtu ya, dilaksanakan. Katanya sih awalnya itu di Simpang 5, tapi saya menerima kabar terakhir itu dilaksanakan di depan Hotel Horizon ya, di Jalan Yuna Negara. Tapi kita tunggu dulu berita terakhir hari ini mungkin ya, dilaksanakan di mana pelaksanaan Pasanggiri Halaran Budaya. Lalu pada tanggal 21 Oktober di Transmart ada hajatan asik, yaitu sayuran 13 community ya. Nah, itu untuk silakan ya, Anda suka makanan sayurannya. Ini ada dilakukan di Transmart ya, tanggal 21 Oktober berbarengan dengan Pasanggiri Halaran Budaya. Lalu pada tanggal 21 sampai 22 itu ada Kejurnas Kejurda Adventure Off-Road IMI. Nah, ini luar biasa bagi Anda pecinta otomotif. Saya yakin Anda akan suka dengan ini, kegiatannya berbarengan dengan halarannya. Tapi ini dilakukan di sirkuit Mahendra ya. Ini kejuaraan nasional dan kejuaraan daerah ya. Adventure Off-Road ya, off-road ya. Luar biasa, keren pokoknya. Silakan bagi Anda yang suka melihat Pasanggiri Halaran Budaya ataupun melihat off-road, silakan Anda bisa memilih ya. Dilaksanakan kalau off-road 21-22, kalau budaya 21 aja. Oke, Oktober ya. Lalu pada tanggal 22 sampai 25 Oktober ada peringatan Hari Santri ya, dan ini merupakan upacara pawai dan perlombaannya untuk memperingati Hari Santri ya. Karena kan kita tahu Kota Tasik itu terkenal dengan kota santrinya. Dan ini dilaksanakan di Komplek Dadaha ya. Jangan lupa Dotongtong bisa Anda datang ya untuk melihatnya keramaiannya ya. Oke. Lalu pada tanggal 24 Oktober nanti ada seminar dan temu bisnis. Ini bagi orang yang suka berbisnis, silahkan datang ke sini. Itu di Baplit Bangda ya, kantor Baplit Bangda itu dekat Balai Kota, di pinggirnya ya. Jadi di sekitar kantor Balai Kota. Lalu pada tanggal 25 Oktober ada Mapah Sauyunan, itu tematik Payung Gelis. Ini Mapah berarti kita jalan ya, Mapah Sauyunan season 2 ya. Dan itu dilaksanakan di depan Balai Kota Tasikmalaya. Jadi itu mungkin di Jalan Letan Harun ya, di sana ya, kita ada macam-macam pawai kayaknya Mapah atau jalan ya, kalau Mapah pun jalan ya. Dilaksanakan di Balai Kota. Tematiknya itu Payung Gelis ya, tanggal 25 Oktober, catat ya. Dan ini sebenarnya dari tanggal 1 sampai 25 Oktober itu ada semacam lomba ya, dan itu untuk memperingati kota, membuat logo, membuat foto ataupun video dalam rangka memperingati Kota Tasikmalaya ya. Dan ini dilombakan ya, lomba foto dan lomba video, dan itu dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 25 Oktober. Mumpung ada kesempatan, silakan Anda ikuti ya lomba ini ya, dan ini ada hadiah menarik ya nanti kalau Anda menjadi juaranya. Oke. Lalu pada tanggal 26 Oktober ada malam tasyakur atau puncak Hari Santri ya, dan ini dilaksanakan di depan halaman Balai Kota ya. Dan ini ada tablik akbar Ustadz Wijayanto dan Ustazah Rida ya. Jadi ada 2 Ustadz dan Ustazah ya. Jadi diharapkan semua untuk mendengarkan tausiah, mendengarkan masukan-masukan yang mungkin mendinginkan hati ya, untuk dengan kondisi seperti sekarang. Dan khususnya nanti kita doakan sekalian untuk saudara-saudara kita di Palestina ya, dengan acara Hari Santri ini dan malam tasyakur, kita doakan Palestina agar menjadi negara yang bebas, negara yang merdeka, dan semoga tindakan kekerasan dan kezaliman yang dilakukan Israel selesai ya. Meskipun apapun yang mungkin dilakukan Israel, kan kita tahu sendiri ya, itu sudah melanggar HAM ya kalau saya rasa. Dan semoga semua umat muslim di dunia, kita doakan Palestina diberi kesabaran, kekuatan untuk berjuang dalam rangka kemerdekaan negara Palestina. Allahu Akbar.
Lalu pada tanggal 27 4 Oktober ada malam puncak hari jadi ya, dan ini ada artis-artis ibu kota ya, dan ini di halaman Balai Kota Tasikmalaya. Di situ ada nanti ada Salma Idol, ada 10 to 5 ya, karena 10 to 5 itu sebetulnya artis dari kota Tasik, tapi kebetulan dia menjadi ikut berusaha untuk main di level jadi artis ibu kota ya, dan alhamdulillah berhasil. 10 to 5 dengan vokalisnya kita tahu Amel ya, dia mantan SMP 2 ya, SMP 2 Kota Tasik loh dia ya dulunya ya. Dan ada video having ya. Lalu pada tanggal 27 sampai 29 Oktober ada Taekwondo Open ya, maka bagi sekalian yang suka ikutan atau punya keahlian dalam bidang taekwondo, silakan. Nanti ada tanggal 27 sampai 29 Oktober ada Taekwondo Open di Gor Susi Susanti. Ikuti ya semua. Nah, ini mungkin selain untuk kita mengenalkan diri, memberikan semacam jati diri ya, dan mungkin di sini juga akan jati diri kita akan di positif ya, karena ke arah yang lebih baik ya, dengan tidak brutal ya. Ini ada aturannya ya, dan ini dalam rangka kompetisi ya, dan saya harapkan yang terbaik bisa nanti mewakili Kota Tasik ke Indonesia, mungkin ke luar negeri ya, nanti di acara-acara nasional ataupun internasional. Oke. Lalu pada tanggal 28 Oktober ada Kibar Budaya Padalangan ya di Gedung Kesenian. Nah, ini mungkin keseniannya, dan di Gedung Kesenian ini banyak orang-orang seni nantinya, dan ini dalam rangka Kibar Budaya Padalangan. Oke. Lalu pada tanggal 31 Oktober ada launching Lorong Tasik. Nah, ini kan kita selama ini mungkin beberapa bulan ke belakang ya, mungkin setelah Pak PJ menjabat, emang diharapkan ada program untuk lorong Tasik ya. Itu maksudnya semua gang-gang yang ada yang sifatnya strategis ya, gang itu dibuat semacam tempat wisata ya. Jadi gangnya nanti digambar atau dicat ya dengan menarik, lalu di situ dipasang wifi untuk memfasilitasi warga atau anak-anak yang ingin mendapatkan informasi ya, khususnya melalui media sosial ya, ataupun Google, karena kan di sana kita bisa mempelajari. Contohnya kita ada PR, bisa melakukan belajar di gang itu ya, dengan kondisi menarik ya, dengan suasana hati yang mungkin jadi enak gitu kan, kalau indah gitu fasilitas atau tempatnya. Dan ini akan rencanakan di launching tanggal 31 Oktober di Lorong Tasik Situ Beet di Cipari ya, Kecamatan Mangkubumi ya. Ini nanti launchingnya di Kecamatan Cipari ya, karena ini mungkin sudah menjadi sampling ya, tempat nanti yang lainnya akan menyusul ya, lorong-lorong yang lainnya ya. Oke. Dan akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober. Maka orang Cipari deketin dah lokasinya, ada launching ya, pasti ramainya, pasti di situ ada makanan nantinya ya. Oke. Lalu pada tanggal mungkin berakhirnya itu ada silaturahmi dengan pendiri Kota Tasikmalaya nanti mungkin akhir Oktober juga ya. Dan itu merupakan pertemuan antara semua pendiri-pendiri Kota Tasikmalaya sehingga terbentuk Kota Tasikmalaya, karena tanpa jasa mereka kita tidak akan menjadi warga Kota Tasikmalaya, mungkin masih Kabupaten Tasikmalaya. Oke. Jadi berterima kasihlah kepada para pendiri tokoh ya, yang sudah berjuang, yang memperjuangkan kita terbentuknya Kota Tasikmalaya yang kita cintai ini. Oke, segitu dulu yang dapat saya sampaikan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya dalam rangka memperingati HUT Kota Tasik yang ke-22. Buat semua warga masyarakat yang ada di sekitar ataupun warga Ciamis, Banjar, silakan datang ke Kota Tasikmalaya untuk melihat, menonton, merasakan, menyaksikan ya kegiatan yang akan dilakukan di Kota Tasikmalaya. Pasti seru, pasti ramai, pasti Anda senang ya. Apalagi nanti ada momen-momen ada makanan gratis ya, khususnya nanti 1000 bakso gratis. Oke. Bisa dinikmati ya nanti. Oke. Sampai jumpa lagi dengan saya Andri di channel 3F Just Talk ya. Dan saya harapkan Anda jangan lupa like, comment, and subscribe biar kita tetap eksis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.